Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Ustazah. Ana Nisa dari Sidoarjo izin bertanya, bagaimana cara menjaga hati di zaman yang penuh fitnah ini? Bagaimana menjaga hati di zaman yang penuh fitnah ini? Masya Allah, tabarakar rahman. Semoga Allah menjaga Kak Nisa yang berada di Sidoarjo. Ya Masya Allah. Dan sebenarnya jawabannya itu satu sesi kajian. Ya kan, bagaimana menjaga hati itu panjang dikali lebar. Ya Masya Allah, tidak apa-apa. Ya nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah. Kita akan jawab secara global saja. Jadi begini ya akhwat, ya terkadang kita itu lebih memperhatikan urusan-urusan jasad kita dibandingkan hati kita. Seharusnya yang lebih kita perhatikan adalah urusan hati kita, karena urusan hati itu yang akan menentukan kita mendapatkan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Perhatikan, prioritaskan urusan hati kita. Kalau hati sudah benar, maka semuanya akan benar. Kalau hati rusak, maka semuanya akan rusak. Bukankah Rasulullah SAW pernah mengatakan, ala innama hiyal qalb, bahwa sesungguhnya dalam jasad seseorang itu ada satu dari anggota yang Allah berikan kepada dia dalam tubuhnya. Idza salahat salahal jasadu kullah wa idza fasadat fasadal jasadu kullah. Kalau dia baik semuanya akan baik, kalau dia buruk semuanya akan buruk. Apa itu? Hati. Urusan-urusan hati itu juga adalah urusan yang penting, karena ibadah dibagi menjadi dua. Ada ibadah yang berkaitan dengan hati atau ibadah yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak zahir. Ada ibadah yang zahir. Ibadah yang zahir itu seperti apa? Salat, saum, puasa, haji, zakat, itu urusan-urusan zahir. Ibadah-ibadah yang hati seperti apa? Meluruskan niat, bertawakal, kemudian roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian urusan-urusan hati, dia menjaga hatinya dari penyakit-penyakit hati. Itu semuanya urusan-urusan hati. Nah, untuk menjaganya pertama berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menjaga hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang membolak-balikan hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah tinggalkan doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, terus saja berdoa. Saya jadi ingat doa ini kemarin. Subhanallah, ini kita bisa ambil pelajaran dari anak kecil orang Yaman. Jadi kemarin beberapa hari sebelum kami berangkat daurah ke Malang itu, alhamdulillah wa syukurillah, kami diberikan kesempatan untuk ngecamp bareng di teras Merapi. Saya dengan ustadzah satu itu sekolah alam tahfiz unggulan yang ada di tempat kami, ya. Dan ada syekhoh orang Yaman ikut ngecamp juga bersama kami, beliau sama suaminya sama anaknya. Nah teman-teman, lihat bagaimana mereka mendidik anak-anak mereka untuk mencintai agama, sampai-sampai di antara anaknya orang Yaman, usianya baru sekitar 11 tahun, perempuan. Suatu hari waktu di teras Merapi itu, waktu ngecamp di atas, berjalan dengan putri kami. Saya punya anak 2 putri, 1 putra. Nah, putri kami bercerita kepada saya, Umi, waktu tadi saya berjalan dengan orang Yaman, anaknya orang Yaman ini, terus kita lihat ya, yang orang Yaman ini melihat ada laki-laki dia pakai celana di atas lutut. Terus otomatis dari lisannya langsung menundukkan pandangan, astagfirullah katanya. Terus, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, katanya begitu ya, Masya Allah. Terus lihat lagi di depan ada apa gitu, maksiat apa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, katanya ya, Masya Allah. Itu otomatis lisannya, subhanallah. Jadi teman-teman, yang namanya berdoa itu bukan hanya ketika teman-teman berada di masjid, ya. Berdoa ketika kita melihat ada sebuah kemungkaran di depan mata kita, agar Allah menjaga hati kita. Itu diantara tipsnya ya, berdoa. Banyak-banyak mengucapkan ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian diantara menjaga hati di zaman yang penuh fitnah ini, cari teman yang salihah. Cari teman yang salihah, cari sahib, ya sahabat yang salihah. Karena ini yang akan mempengaruhi agama kita. Banyak orang-orang yang tergelincir, ya meninggalkan agama ini karena disebabkan oleh sahabat yang tidak baik. Bukankah Rasulullah SAW pernah mengatakan, carilah sahabat ya yang salihah, karena kelak sahabat yang salihah ini akan memberikan manfaat di akhirat nanti. Bahkan sahabat yang salihah menurut Imam Ibnul Qayyim akan memberikan syafaat bagi kawan lainnya. Jadi teman-teman, kalau saat ini teman-teman punya sahabat salihah, besok ketika teman-teman tidak mendapati sahabat teman-teman berada di surga, maka Allah mengizinkan teman-teman untuk mencari sahabat-sahabatnya untuk bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di antara
yang bisa kita lakukan teman-teman, bahwa untuk menjaga hati sering-sering datang ke majelis ilmu, ya ilmu syar'i tentunya. Diumpamakan kalau HP kita itu sudah kosong, pasti HP kita perlu dicas, ya enggak? Ya kan teman-teman? Sama, hati kita terkadang mengalami kefuturan, hati kita terkadang mengalami kejenuhan. Apa yang bisa kita lakukan agar hati kita diperbaiki lagi oleh Allah Subhanahu wa taala? Ngecasnya itu datang ke majelis ilmu. Ya, dengan datang ke majelis ilmu artinya kita sedang memberikan makanan untuk hati kita. Karena hati itu menurut Imam Ibnul Qayyim terbagi menjadi 3. Ada hati yang selamat, hati yang sehat, ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Ya, hati yang sehat, hati yang selamat adalah hati yang senantiasa diperhatikan oleh pemilik hati ini sendiri. Diperhatikan nutrisinya, makanannya, dan diantara nutrisi hati adalah dengan mendatangi majelis ilmu. Jadi sering-sering datang ke majelis ilmu, baik majelis ilmu yang offline ataupun yang online. Ya kan zaman sekarang ya. Dan ingatlah ya akhwat, ketika Allah berikan kenikmatan kalian untuk membeli kuota, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadikan kenikmatan membeli kuota itu dikeluarkan untuk hal-hal yang Allah ridhai. Besok akan ditanya loh oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa kau habiskan kuotamu? Ya, dan kita berusaha untuk membuka acara-acara, ya, kajian-kajian agar bermanfaat untuk kita ketika kita punya kuota. Dan jangan sekali-kali menonton film-film Korea ya akhwat. Takutlah, bertakwalah kepada Allah. Takutlah kalau ternyata sedang menonton film Korea malaikat pencabut nyawa datang. Ya, subhanallah. Tinggalkan itu semuanya. Tidak ada manfaatnya sama sekali, baik untuk dunia maupun untuk akhirat kita. Kemudian yang keempat, ya, di antara tips untuk menjaga hati di zaman yang penuh fitnah ini, milikilah rasa malu. Milikilah rasa malu, karena malu ini yang akan menghalangi seseorang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, malu ini yang menjadikan kisah wanita di zamannya Nabi Musa tidak mendekati kaum laki-laki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi Musa untuk menjadi suaminya. Subhanallah. Dan ketahuilah ya akhwat, yang kelima, apa yang mesti kita lakukan untuk menjaga hati di zaman yang penuh fitnah ini? Carilah lingkungan yang baik, ya. Carilah komunitas yang baik. Subhanallah. Kalau teman-teman sudah Allah berikan komunitas yang baik, jangan tinggalkan. Kalau Allah sudah berikan teman yang baik, yang salihah, jangan tinggalkan. Karena kita tidak tahu kapan lagi Allah berikan kepada kita teman yang salihah. Kapan lagi Allah berikan kepada kita komunitas yang baik. Ya, terus jaga dan berdoa kepada Allah agar senantiasa diberikan keistiqomahan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala a'lam.